Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa Allah mewajibkan sholat, padahal Dia sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun menyimpan rahasia yang sangat dalam. Karena sesungguhnya, sholat bukanlah untuk Allah, melainkan untuk dirimu sendiri. Bayangkan, jika setiap sujud adalah pintu gaib menuju keheningan, jika setiap takbir adalah panggilan untuk melupakan dunia, dan jika setiap salam adalah tanda bahwa hidup hanyalah persinggahan sementara. Apakah engkau pernah merasakan getaran itu? Ataukah selama ini sholat hanya menjadi rutinitas tanpa ruh? Mari kita menelusuri misteri ini bersama, menyingkap tabir yang selama ini jarang dibicarakan. Tapi sebelum itu, coba tuliskan di kolom komentar, apa yang engkau rasakan setelah selesai sholat? Apakah hanya sekadar kewajiban, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sulit dijelaskan? Bab 1. Sebuah pertanyaan yang mengguncang. Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah gerakan sholatmu, lalu bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar membutuhkan sholatku? Pertanyaan ini sering dihindari banyak orang, seakan-akan terlalu berani untuk dipikirkan. Namun justru di balik pertanyaan itu, ada pintu besar menuju rahasia terdalam tentang makna ibadah. Sebab bila Allah adalah zat yang maha sempurna, maha kaya, dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, untuk apa Dia meminta makhluk yang rapuh ini berdiri, rukuk dan sujud di hadapannya? Bayangkan alam semesta yang luas, bintang-bintang yang berputar tanpa henti, angin yang berhembus tanpa pernah salah arah, dan matahari yang terbit tepat pada waktunya. Semua tunduk pada aturannya tanpa sedikit pun membutuhkan bantuan kita. Maka apakah mungkin bahwa sholat manusia yang terbatas, dengan pikiran yang sering lalai dan hati yang sering kosong, bisa menambah sesuatu pada kemahakuasaannya? Pertanyaan ini menimbulkan getaran aneh di dada, seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk disingkap. Mungkin selama ini kita salah mengerti. Kita mengira sholat adalah persembahan untuk Allah, padahal sholat adalah jalan yang Allah berikan kepada kita. Ia bukan kebutuhan Tuhan, melainkan kebutuhan hamba. Sholat bagaikan cermin yang jernih. Saat engkau menatapnya, yang kau lihat bukanlah wajah cermin itu, melainkan wajahmu sendiri. Allah tidak bertambah mulia dengan sujudmu, tapi engkaulah yang berkesempatan membersihkan noda jiwamu. Namun, bukankah aneh? Jika sholat bukan kebutuhan Allah, mengapa ia tetap diwajibkan? Disinilah letak misteri yang membingungkan banyak orang. Sholat seolah-olah adalah sebuah kontrak gaib yang memaksa manusia untuk menghadap, meski Allah sama sekali tidak rugi jika engkau meninggalkannya. Maka siapa sebenarnya yang kehilangan ketika sholat ditinggalkan? Allah atau justru dirimu sendiri? Di titik inilah sebuah rahasia mulai terbuka perlahan. Sholat bukanlah kewajiban yang menekan, melainkan undangan rahasia untuk masuk ke ruang terdalam dari dirimu sendiri. Pertanyaan, apakah Allah membutuhkan sholatku? Ternyata berbalik arah menjadi, apakah aku yang selama ini sangat membutuhkan sholat itu? Dan dari sinilah perjalanan panjang menuju makna terdalam ibadah akan dimulai. Perjalanan yang bisa mengguncang siapapun yang berani menyelaminya. Bab 2. Sholat sebagai cermin jiwa. Sholat adalah sebuah cermin yang tidak pernah berbohong. Setiap kali engkau berdiri dalam takbir, setiap kali bibirmu mengucap ayat, engkau sedang menyingkap wajah batinmu sendiri. Jika hatimu penuh kelalaian, sholat akan memantulkan kelalaian itu. Jika hatimu resah, sholat akan memperlihatkan kegelisahan itu. Dan jika hatimu penuh cinta kepada Allah, maka sholatmu akan bercahaya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun sayangnya, banyak manusia hanya melihat gerak tubuhnya, bukan pantulan batinnya. Bukankah kita sering mendengar ayat bahwa sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tapi mengapa masih ada yang rajin sholat, namun lisannya tetap menyakiti, tangannya tetap mencuri, dan hatinya tetap membenci? Disinilah rahasianya. Sholatnya berhenti di bibir, tidak pernah menetes ke dalam hati. Sholat yang tidak menjadi cermin hanyalah gerakan kosong, sebuah rutinitas yang melelahkan tanpa makna. Dan orang yang sholatnya tanpa kesadaran, sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah. Cobalah sekali saja sholat dengan sepenuh kesadaran.
Rasakan saat engkau berdiri, tubuhmu seakan menjadi pohon kecil yang berdiri di hadapan langit luas. Rasakan saat rukuk, akalmu yang sombong seakan dipatahkan. Rasakan saat sujud, ego yang selalu ingin meninggi luluh dan hancur menyentuh tanah. Jika kesadaran ini hadir, solatmu tidak lagi menjadi ritual, tapi menjadi percakapan rahasia antara jiwa yang rapuh dengan Rabb yang Maha Kuasa. Ketahuilah, di luar solat dunia bisa menipumu. Harta bisa mengikatmu, kedudukan bisa membutakanmu, bahkan cinta dunia bisa menjebakmu dalam kelalaian panjang. Namun di dalam solat, engkau bebas. Bebas dari genggaman siapapun, bebas dari godaan dunia, sebab hanya ada engkau dan Allah. Inilah kemerdekaan sejati yang hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar hadir dalam sujudmu. Maka jangan pernah mengira solat adalah beban. Ia bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebuah pintu gaib yang Allah bukakan untukmu. Solat adalah kesempatan untuk menatap wajah batinmu sendiri, sekaligus menghadap kepada Sang Pencipta. Dan disitulah engkau akan menyadari sesuatu yang menggetarkan. Ternyata solat bukanlah yang Allah butuhkan darimu, tapi justru jalan untuk menemukan dirimu yang sejati. Bab 3, Allah Maha Kaya, kita yang fakir. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah kenyataan bahwa Allah disebut Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tidak ada satu ibadah pun yang menambah keagungannya, tidak ada satu sujud pun yang menambah kekuatannya. Sebaliknya, manusialah yang fakir, lemah, dan tidak memiliki daya apapun tanpa izinnya. Bahkan detak jantung yang kita rasakan saat ini bukan milik kita, melainkan pinjaman darinya yang bisa diambil kapan saja. Ketika seorang hamba sholat, sebenarnya ia bukan sedang memberi sesuatu kepada Allah, melainkan sedang menerima sesuatu dari Allah. Sholat adalah jalan yang Allah sediakan agar manusia dapat membersihkan debu dari hatinya, membasuh kegelapan dari jiwanya. Jika engkau menolak sholat, Allah tidak berkurang kemuliaannya sedikit pun, tetapi dirimulah yang akan kehilangan jalan cahaya itu. Engkau bagaikan orang yang menutup matanya dari matahari, lalu menyalahkan kegelapan yang menelan hidupnya. Bayangkan seseorang yang berada di padang pasir yang panas, dengan mata air jernih di hadapannya. Namun ia berpaling, menolak untuk minum, lalu mengeluh kehausan. Begitulah orang yang enggan sholat. Ia bukan sedang menolak kewajiban, tetapi sedang menolak kesempatan untuk diselamatkan. Allah tidak membutuhkan sujudnya, tetapi jiwa manusialah yang haus akan tetesan rahmat dari sholat itu. Ketika dahi seorang hamba menyentuh bumi dalam sujud, Allah tidak bertambah tinggi karena itu. Allah sudah maha tinggi, tanpa sujud siapapun. Tetapi manusia yang sujud, dialah yang mendapat anugerah besar. Ia belajar meletakkan egonya, ia belajar menyadari kefakirannya, ia belajar menerima kenyataan bahwa dirinya hanyalah debu yang akan kembali ke tanah. Sujud adalah pengingat agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan dunia yang fana. Di titik ini rahasia solat semakin jelas. Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh. Solat bukan untuk menambah kemuliaannya, melainkan untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Dan siapa yang berani menolak solat, pada hakikatnya sedang menolak jalan keselamatan yang Allah bukakan untuknya. Maka tidakkah engkau penasaran apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik setiap gerakan solat, hingga ia begitu penting bagi jiwa manusia? Bab 4, Misteri Gerakan Solat. Setiap gerakan dalam solat sesungguhnya adalah simbol gaib yang jarang disadari manusia. Saat engkau berdiri tegak, itu adalah tanda kesiapan untuk meninggalkan segala urusan dunia dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat engkau rukuk, engkau sedang melatih akalmu untuk tunduk, sebab seringkali pikiran manusia lebih ingin membantah daripada patuh. Dan ketika engkau sujud, engkau sedang menghancurkan singgasana ego yang selalu ingin meninggi, hingga akhirnya luluh dan melebur ke dalam tanah. Jika solat hanya dipandang sebagai gerakan fisik, ia tampak sederhana, berdiri, membungkuk, bersujud, lalu duduk. Tapi bila engkau masuk dengan kesadaran, setiap gerakan itu menjadi bahasa rahasia yang berbicara kepada jiwamu. Rukuk bukan sekadar menunduk, melainkan latihan meruntuhkan kesombongan intelektual. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi,
melainkan pengalaman membiarkan jiwa mencair dalam kerendahan. Duduk di antara dua sujud bukan sekadar istirahat, melainkan simbol pengakuan bahwa engkau adalah hamba yang selalu butuh ampunan dan pertolongan. Ada jutaan manusia di dunia yang sholat dengan gerakan sama tetapi hasilnya berbeda-beda. Sebagian keluar dari sholat dengan hati yang ringan, penuh ketenangan. Sebagian lagi tetap gelisah, marah, bahkan larut dalam dosa. Perbedaan itu tidak ada pada gerakan, melainkan pada kesadaran. Tubuh bisa rukuk, tapi hati masih congkak. Tubuh bisa sujud, tapi jiwa belum tunduk. Maka sholat bisa menjadi jembatan menuju cahaya, atau hanya gerakan kosong yang tidak meninggalkan bekas. Namun jika sholat dilakukan dengan hadir sepenuh jiwa, ia berubah menjadi perjalanan ruhani. Dari takbir hingga salam, engkau bagaikan menyeberangi lautan misteri, meninggalkan dunia satu demi satu, hingga akhirnya tiba di tepian ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap rukuk adalah ombak yang menghalau kesombongan. Setiap sujud adalah gelombang yang menenggelamkan ego, hingga jiwa terbawa arus menuju cahaya yang menenteramkan. Inilah rahasia yang sering luput. Allah tidak membutuhkan gerakan tubuhmu, tetapi engkaulah yang sangat membutuhkan makna tersembunyi di balik gerakan itu. Karena gerakan sholat, bila dijalani dengan hati yang sadar, adalah terapi jiwa yang dapat menghancurkan penyakit sombong, angkuh, dan lalai yang menutup hatimu dari cahaya ilahi. Bab 5. Bacaan yang menghidupkan ruh. Di balik bacaan sholat tersembunyi kekuatan yang jauh melampaui rangkaian huruf. Setiap kalimat bukan hanya suara yang keluar dari mulut, melainkan getaran yang mengetuk pintu jiwa. Coba perhatikan Al-Fatihah, yang selalu kita baca di setiap rakaat. Ia bukan sekadar doa pembuka, melainkan peta rohani yang menuntun manusia dari pengakuan akan rahmat Allah, menuju penyerahan total pada jalan lurus. Namun ironisnya, kebanyakan manusia membacanya sekadar sebagai hafalan, tanpa menyelami makna yang terkandung di dalamnya. Ketika engkau mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sesungguhnya engkau sedang menegaskan bahwa segala pujian yang sering engkau perebutkan di dunia, sejatinya hanya milik Allah. Saat engkau mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, engkau sedang mengingatkan dirimu bahwa rahmat Allah meliputi segalanya, bahkan ketika engkau berdosa. Dan saat engkau mengucap Maliki Yaumiddin, engkau sedang menandatangani perjanjian rahasia bahwa pada hari pembalasan tidak ada kuasa selain kuasanya. Namun bacaan ini sering hanya meluncur di bibir tanpa menetes ke hati. Hati yang kosong tidak akan merasakan getarannya. Padahal bacaan sholat bagaikan air yang mengalir. Jika hanya lewat di permukaan, tanah tidak akan subur. Tetapi bila meresap hingga ke akar, jiwa akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Setiap huruf yang kau baca seharusnya menjadi cahaya yang menembus kegelapan hatimu. Ketika engkau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, engkau sebenarnya sedang bersumpah setia di hadapan Allah. Tapi bayangkan jika setelah sholat, engkau masih bersandar kepada selain Dia, masih berharap pada manusia lebih daripada berharap pada Rabb-Mu, maka sumpah itu hanya menjadi suara kosong. Inilah mengapa bacaan sholat sering tak memberi pengaruh, karena ia hanya berhenti di lidah, tidak menembus ke dalam jiwa. Allah tidak pernah membutuhkan bacaanmu, karena Dia sudah maha mengetahui, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Bacaan itu diulang-ulang bukan untuk Allah, melainkan untukmu, agar hatimu tidak lupa arah. Sebab dunia adalah hutan belantara yang menyesatkan, dan bacaan sholat adalah kompas yang mengingatkan jalan pulang. Maka renungkanlah, bacaan sholatmu, apakah hanya sekadar kata, atau sudah menjadi cahaya yang menghidupkan ruhmu? Bab 6. Rahasia waktu-waktu sholat. Setiap waktu sholat bukanlah kebetulan, melainkan isyarat gaib yang Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Syubuh hadir di antara gelap dan terang, saat alam semesta baru saja membuka matanya. Zuhur datang di tengah teriknya kehidupan, ketika manusia sibuk mengejar dunia. Asyar hadir menjelang senja, saat bayangan mulai memanjang dan hidup perlahan menua. Maghrib turun bersama hilangnya cahaya, seakan mengingatkan bahwa hidup akan segera tenggelam. Dan Isya, malam yang gelap, adalah simbol perjalanan jiwa menuju keheningan terakhir.
Apakah engkau melihat rahasia ini? 5 waktu sholat bukan sekadar penanda hari, melainkan peta perjalanan hidup manusia. Syubuh adalah lahirnya jiwa, zuhur adalah masa sibuk dan penuh ambisi, asyar adalah fase kematangan menuju senja, maghrib adalah pertanda tenggelamnya kehidupan, dan isya adalah perjalanan menuju tidur panjang, kematian. Maka setiap kali engkau sholat, sesungguhnya engkau sedang mengulang siklus hidupmu, agar engkau tidak lupa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan singkat. Namun kebanyakan orang menjalani sholat tanpa menyadari simbol ini. Mereka menganggap waktu sholat hanyalah jadwal, sekadar pengingat kewajiban. Padahal, waktu-waktu sholat adalah alarm gaib yang Allah pasang dalam kehidupanmu. Setiap kali engkau menunaikan sholat tepat waktu, engkau sedang menyelaraskan dirimu dengan denyut semesta. Sholat menjadi harmoni yang menghubungkan detak jantung manusia dengan detak rahasia alam raya. Jika engkau meninggalkan sholat, sebenarnya engkau bukan hanya menunda kewajiban, tapi juga sedang keluar dari ritme semesta. Seperti nada yang sumbang dalam sebuah musik, hidupmu menjadi kacau tanpa engkau sadari. Maka tidak heran jika hati terasa gelisah, pikiran terasa sempit, dan hidup terasa hampa. Sebab engkau tidak lagi berjalan seirama dengan irama ilahi yang ditetapkan dalam waktu-waktu sholat. Rahasia ini mengajarkan satu hal penting. Allah tidak membutuhkan waktumu, tapi engkaulah yang membutuhkan waktu-waktu sholat untuk menyeimbangkan hidupmu. 5 waktu sholat adalah tali yang mengikat jiwamu agar tidak hanyut dalam arus dunia. Dan ketika engkau sadar akan makna ini, engkau akan melihat bahwa setiap adzan yang terdengar bukan sekadar panggilan kewajiban, melainkan undangan lembut dari Allah agar engkau kembali pulang. Bab 7, Sholat sebagai percakapan rahasia. Sholat bukan sekadar bacaan dan gerakan, ia adalah sebuah percakapan rahasia yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata biasa. Ketika engkau berdiri menghadap kiblat, sesungguhnya engkau sedang menutup pintu dunia, lalu membuka pintu komunikasi langsung dengan Allah. Tidak ada perantara, tidak ada saksi selain malaikat. Engkau yang rapuh dan penuh dosa berbicara kepada Dia yang Maha Agung. Inilah pertemuan yang tak bisa dibeli dengan dunia apapun. Saat lidahmu berucap Allahu Akbar, sesungguhnya engkau sedang berkata, Ya Allah, semua yang kubesarkan di dunia ini kecil, dan hanya engkau yang maha besar. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu benar-benar merasakan itu? Ataukah hanya bibirmu yang bergerak, sementara hatimu tetap sibuk memikirkan urusan dunia? Disinilah letak misterinya. Sholat bisa menjadi percakapan yang hidup, atau hanya menjadi monolog kosong tanpa makna. Perhatikan saat engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah itu sebuah permohonan yang sangat dalam? Engkau sedang meminta dituntun, karena tanpa bimbingan Allah, engkau hanyalah musafir yang tersesat di padang pasir kehidupan. Tapi sayangnya, banyak yang membaca doa itu sambil lalu, seakan jalan yang lurus bisa ditemukan tanpa sungguh-sungguh mengharap padanya. Padahal di sanalah inti percakapan itu. Engkau mengaku tidak tahu jalan, dan engkau pasrah agar Allah sendiri yang menunjukkan arah. Sholat juga menyimpan jawaban ilahi yang tidak selalu berupa kata. Kadang jawabannya hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba mengalir di dada. Kadang dalam bentuk kesabaran yang muncul tanpa engkau sadari. Kadang dalam bentuk jalan keluar yang terbuka, seolah pintu yang tadinya terkunci kini terbuka dengan mudah. Inilah bahasa Allah, jawaban yang halus, sunyi, dan sering tidak disadari, kecuali oleh hati yang peka. Maka sholat bukanlah tugas yang Allah butuhkan darimu, melainkan jembatan yang Allah sediakan agar engkau bisa berbicara dengannya. Bayangkan, sang raja dari segala raja yang tidak membutuhkan siapapun, justru memberikan waktu 5 kali sehari agar engkau bisa mendekat kepadanya. Tidakkah engkau penasaran mengapa Allah yang Maha Kaya tetap mengundangmu, seakan ada rahasia besar yang sedang Ia ingin ungkapkan kepadamu dalam percakapan suci itu? Bab 8, Cahaya yang menembus kegelapan. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari. Sholat adalah cahaya. Bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang menembus kegelapan hati. Banyak hati manusia tertutup debu dosa, tertimbun kerak kesedihan, dan terjebak dalam bayangan dunia.
Namun ketika seseorang berdiri tegak menghadap Allah, cahaya itu perlahan-lahan masuk, membelah lapisan kegelapan yang mengurung batinnya. Cahaya solat bukan sesuatu yang bisa dilihat mata, tetapi ia bisa dirasakan dalam kelegaan dada dan kejernihan pikiran yang tiba-tiba muncul setelah sujud. Bayangkan sebuah ruangan gelap bertahun-tahun, tidak pernah dibuka jendelanya. Debu menumpuk, udara pengap, dan bau tak sedap memenuhi ruang itu. Begitulah hati yang tidak tersentuh solat. Namun begitu jendela itu dibuka, sinar matahari masuk, menyapu debu, memberi kehidupan baru. Solat adalah jendela itu, membuka ruang hatimu agar cahaya ilahi masuk, membersihkan segala kotoran yang tak terlihat oleh manusia lain. Tidakkah engkau penasaran betapa luas cahaya itu bisa menembus hingga bagian terdalam dari dirimu yang bahkan engkau sendiri tidak sanggup menjangkaunya? Rahasia cahaya solat bukan hanya membersihkan, tetapi juga menuntun. Dalam hidup, seringkali engkau harus memilih jalan dan banyak diantaranya samar. Cahaya solat bagaikan pelita di persimpangan gelap. Ia tidak langsung menunjukkan seluruh jalan, tetapi cukup menerangi beberapa langkah ke depan. Itulah rahmatnya. Allah tidak membiarkanmu berjalan sendiri dalam kegelapan, asalkan engkau mau menyalakan pelita itu dengan mendirikan solat. Lebih dalam lagi, cahaya ini memiliki sifat yang unik. Ia mampu menembus waktu. Pernahkah engkau merasa bahwa solat yang dilakukan dengan khusyuk seakan menghentikan detik-detik dunia? Di tengah kesibukan yang mencekik, tiba-tiba waktu terasa melambat, dan hatimu masuk ke ruang yang hening. Cahaya solat tidak tunduk pada arloji dunia, karena ia berasal dari Yang menciptakan waktu itu sendiri. Maka siapa yang mendirikan solat dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ia sedang melintasi batas waktu dan kegelapan. Dan ada satu rahasia yang lebih besar lagi. Cahaya solat bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga bisa memancar keluar. Orang-orang di sekitarmu bisa merasakan ketenangan, kelembutan, dan kebijaksanaan yang lahir dari hati yang terhubung dengan Allah. Seakan solatmu bukan hanya menerangi hatimu, tapi juga menjadi mercusuar kecil di tengah lautan dunia yang gelap. Pertanyaannya, sudahkah solatmu menjadi cahaya yang menembus kegelapan, atau masih sekadar rutinitas tanpa nyala yang sejati? Bab 9, Sujud, titik terdekat dengan Allah. Ada satu gerakan dalam solat yang mengandung rahasia paling agung, sujud. Saat engkau menempelkan dahi ke bumi, engkau tidak sekadar merendahkan diri, tetapi juga menghancurkan seluruh kesombongan yang bersemayam dalam dirimu. Pada titik itu, engkau sedang menanggalkan identitas dunia, nama, jabatan, harta, dan kehormatan. Semuanya lenyap, karena yang tersisa hanyalah dirimu yang rapuh di hadapan Yang Maha Perkasa. Inilah saat ketika manusia mencapai derajat tertinggi justru dengan menempatkan dirinya pada posisi terendah. Rasulullah pernah bersabda bahwa sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Rahasia ini sering luput dari kesadaran kita. Banyak orang sujud hanya sebagai gerakan fisik, tanpa menyadari bahwa saat itu mereka sedang mengetuk pintu paling rahasia dari kerajaan langit. Bayangkan, engkau berada di titik terdekat, di mana doa-doa meluncur tanpa penghalang, di mana rahasia paling dalam bisa disampaikan langsung kepada Sang Pencipta. Tidakkah engkau penasaran apa yang sebenarnya bisa terjadi bila engkau sungguh-sungguh hadir dalam sujudmu? Sujud juga memiliki makna kosmik. Ketika manusia merendahkan dirinya ke tanah, ia sedang mengingat asal-usulnya, tanah. Dari tanah engkau diciptakan, ke tanah engkau akan kembali. Maka setiap sujud adalah pengingat perjalanan abadi. Dalam sujud ada percikan rahasia kematian sekaligus janji kebangkitan. Sujud adalah latihan kecil untuk menyerahkan seluruh hidup dan mati kepada Allah. Inilah sebabnya mengapa orang yang menghayati sujud tidak lagi takut kehilangan, sebab ia telah menyerahkan segalanya. Lebih dalam lagi, sujud adalah saat di mana tirai-tirai batin bisa tersibak. Di sanalah doa-doa rahasia bergetar, bahkan tanpa suara. Tidak semua yang engkau bisikkan di bibirmu terdengar di telinga manusia, tetapi Allah mendengarnya langsung dari kedalaman jiwamu. Ada orang yang menangis dalam sujud tanpa tahu mengapa, seakan ada sesuatu yang meledak dalam hati, sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh Allah.
Sujud adalah bahasa jiwa, bukan sekadar bahasa tubuh. Maka jangan heran bila para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah menjadikan sujud sebagai taman rahasia mereka. Mereka betah berlama-lama dalam posisi itu, seakan dunia berhenti berputar, seakan tidak ada lagi jarak antara bumi dan langit. Dan di sana, dalam keheningan yang paling dalam, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Sujud adalah puncak dari solat, titik temu antara fana dan baqa, antara manusia yang rapuh dan Allah yang abadi. Bab 10. Solat, kunci abadi untuk jiwa. Pada akhirnya kita harus mengakui sebuah kenyataan. Allah tidak pernah membutuhkan solat kita. Dia maha sempurna tanpa kita, maha kaya tanpa ibadah kita, dan maha berdiri sendiri tanpa sedikit pun sandaran. Lalu mengapa solat tetap diwajibkan? Karena solat adalah kunci yang Allah titipkan, agar jiwa kita tidak tersesat di jalan panjang kehidupan. Seperti seorang ayah yang memberi kompas pada anaknya yang hendak menyeberangi padang pasir, demikianlah solat menjadi penunjuk arah bagi ruh yang mudah sekali kehilangan jalan pulang. Solat bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Solat adalah benteng yang menjaga hati agar tidak runtuh, tameng yang melindungi akal dari kegilaan dunia, dan pintu rahasia yang membuka jalan menuju ketenangan abadi. Ketika manusia meninggalkan solat, ia bukan hanya meninggalkan kewajiban, tapi juga sedang memutuskan kunci yang menyambungkan dirinya dengan sumber kekuatan sejati. Maka jangan heran jika hidup terasa sempit meski dunia dimiliki. Sebab kunci itu telah terbuang dan pintu kebahagiaan tak lagi bisa terbuka. Rahasia terbesar solat adalah bahwa ia mendidik jiwa untuk kembali. Setiap takbir adalah panggilan untuk melupakan hiruk pikuk. Setiap ruku adalah pelajaran untuk tunduk, setiap sujud adalah latihan untuk menyerah, dan setiap salam adalah tanda bahwa perjalanan kembali ke dunia hanyalah sementara. Solat adalah repetisi sakral, latihan gaib, agar manusia siap menghadapi detik terakhir hidupnya. Karena ketika maut menjemput, hanya mereka yang terbiasa kembali kepada Allah lah yang mampu melewati perjalanan itu dengan tenang. Ada sebuah pesan halus dalam solat yang sering kita abaikan. Solat adalah titipan cinta Allah. Bayangkan, Dia yang tidak membutuhkan kita, justru memberi kita jalan untuk selalu dekat dengannya. Dia yang maha segalanya masih membuka pintu percakapan 5 kali sehari, bahkan lebih bila engkau mau. Bukankah itu pertanda cinta yang melampaui segalanya? Maka solat bukan beban, melainkan undangan penuh kasih dari Sang Pencipta untuk menikmati keintiman bersamanya. Dan disinilah rahasia penutupnya. Solat adalah kunci abadi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dunia bisa memberi hiburan, harta bisa memberi kenyamanan, manusia bisa memberi cinta. Tetapi hanya solat yang bisa memberi ketenangan yang tidak hancur oleh waktu, kematian, atau kehancuran dunia. Maka jagalah kunci itu. Karena ketika kehidupan fana ini berakhir, satu-satunya yang akan menjadi cahaya di hadapanmu adalah solat yang pernah engkau jaga. Bukan untuk Allah, tapi untuk keselamatan jiwamu sendiri. Sahabat jiwa, kini engkau tahu, Allah tidak membutuhkan solat kita. Justru kitalah yang tanpa solat akan kehilangan cahaya, kehilangan arah, dan kehilangan jembatan menujunya. Maka jagalah solatmu, karena di sanalah letak keselamatan jiwa. Doa singkat untukmu, ya Allah, jadikan hati kami lembut untuk selalu mengingatmu, ringankan langkah kami untuk menegakkan solat, dan terimalah setiap sujud kami sebagai jalan menuju ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.